Membahas sejarah kerajaan Jenggala sebenarnya tidak dapat tidak harus menyinggung juga eksistensi kerajaan Panjalu atau Kediri, juga riwayat Raja Airlangga. Membahas riwayat Airlangga beserta sejarah berdirinya kerajaan Panjalu dan Jenggala, mau tidak mau kita pun harus membahas riwayat Empu Baradah. Semuanya itu sebenarnya sudah admin singgung dalam 3 video terakhir. Namun masih ada pertanyaan tersisa, yaitu sejarah keberadaan kerajaan Jenggala serta historisitas tokoh bernama Empu Baradah. Riwayat Raja Airlangga maupun sejarah keberadaan kerajaan Kediri beserta riwayat raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan itu sudah admin bahas tuntas dalam 3 video terakhir. Meskipun begitu, dalam video kali ini admin masih akan membahasnya secara sepintas agar pemirsa yang belum pernah menyimak 3 video sebelumnya tidak kehilangan konteksnya ketika kita membicarakan sejarah keberadaan kerajaan Jenggala. Jika Anda dibuat bosan karena mengulang apa yang sudah Anda ketahui, Anda bisa skip kemudian langsung menuju ke menit yang tertera pada layar ini. Anda dapat langsung menuju pada sejarah keberadaan kerajaan Jenggala beserta riwayat raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan itu. Begitu pula kisah Empu Baradah sudah sering admin singgung pada 3 video sebelumnya. Pada video kali ini pun admin masih akan menyinggungnya sebab sejarah keberadaan kerajaan Jenggala juga tidak dapat dipisahkan dari kisah tentang Empu Baradah. Admin juga akan membahas tuntas misteri tentang Empu Baradah. Siapakah Empu Baradah? Tokoh historis atau fiktif? Seberapa terbukti kutukannya? Adakah yang mampu menangkalnya? Simak video ini hingga selesai. Airlangga membangkitkan kembali kekuasaan di dinasti Wangsa Isyana dengan mendirikan kerajaan Kahuripan. Dinasti Isyana adalah kelanjutan dari dinasti Sanjaya yang menguasai kerajaan Medang di Jawa Tengah. Empu Sindok memindahkan kerajaan Medang ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Isyana, meskipun dirinya adalah bagian dari Wangsa Sanjaya. Kerajaan Kahuripan adalah kelanjutan dari kerajaan Medang di Jawa Timur. Kerajaan Medang di Jawa Timur yang didirikan oleh Empu Sindok tahun 929 Masehi dihancurkan oleh sekutu Sriwijaya yang ada di Jawa, Raja Wurawari. Serangan Wurawari kepada Medang terjadi tahun 1016 Masehi ketika kerajaan itu sedang menggelar royal wedding, pernikahan putri Raja Dharma Wangsa Teguh dengan Airlangga. Serangan mendadak itu membuat Raja Dharma Wangsa Teguh bersama permaisurinya gugur dan istananya pun diratakan dengan tanah. Airlangga beserta istrinya diselamatkan oleh Empu Narotama. 3 tahun kemudian, tahun 1019 Masehi, Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan. Airlangga adalah putra Raja Udayana yang berkuasa di Bali. Ibunya bernama Mahendra Datta, saudara Dharma Wangsa Teguh, anggota Wangsa Isyana. Jadi hubungan Airlangga dengan Dharma Wangsa Teguh adalah menantu sekaligus ponakan. Setelah membangun kota Kahuripan dan menjalankan pemerintahannya di sana sekian lama, Airlangga kemudian membangun kota baru yang diberi nama Dahanapura atau Daha. Airlangga kemudian memindahkan pusat kerajaannya dari kota lama Kahuripan ke kota baru Daha. Menjelang lengsernya Airlangga sebagai raja, putri mahkotanya yakni Sang Ramawijaya Tunggadewi atau Dewi Kilisuci tidak bersedia dinobatkan dan memilih menjadi pertapa. Kedua putra Airlangga dari 2 istrinya saling bersaing untuk mendapatkan tahta ayahnya. Karena sebagai putra tertua Udayana,
Airlangga merasa berhak atas tahta di Bali. Dia mengutus Empu Baradah untuk melobi adiknya, Marakata Pangkaja, yang memerintah di Bali agar bersedia menyerahkan tahta kepada salah satu putra Airlangga. Namun Marakata tidak menyetujuinya. Airlangga akhirnya membagi kerajaannya di Jawa menjadi dua, yaitu Panjalu yang beribu kota di Daha dan kemudian dikenal juga dengan Kerajaan Kadiri atau Kediri. Dan satunya lagi Kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kota Lama Kahuripan yang biasa juga dikenal dengan Kerajaan Kahuripan, yang ditugasi oleh Airlangga untuk membagi dua kerajaannya adalah Empu Baradah. Konon Empu Baradah terbang membawa kendi berisi air suci, kemudian mengucurkan air dari dalam kendi itu di sepanjang daerah yang dilintasinya. Empu Baradah sempat turun dari terbangnya karena jubahnya tersangkut pohon asam yang tumbuh menjulang terlalu tinggi. Ketika turun, Empu Baradah mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Maka tempat itu kemudian dikenal dengan nama Kamal Panda, yang artinya asam pendek. Setelah itu, Empu Baradah kembali terbang melanjutkan pembagian kerajaan menjadi dua. Bekas kucuran air itu kemudian menjadi batas antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Setelah selesai menetapkan batas kedua kerajaan itu, Empu Baradah memberikan kutukan. Siapapun yang melanggar batas yang telah ditetapkannya akan kehilangan tahtanya. Kedua kerajaan itu diwariskan Airlangga kepada kedua putranya, yaitu Mapanji Garasakan mendapatkan Jenggala dan Samarawijaya mendapatkan Panjalu. Kisah tentang pembagian kerajaan menjadi dua ini terdapat di dalam Serat Calonarang, Kitab Nagara Kertagama, Prasasti Pamuatan, Prasasti Ganda Kuti, Prasasti Turun Hyang II, dan sejumlah sumber lainnya. Meskipun Mapanji Garasakan mendapatkan wilayah kerajaan lama yaitu Kahuripan, namun status Jenggala merupakan pecahan dari Panjalu Kediri. Sebab sebelum pecah, Airlangga telah memindahkan pusat kerajaannya ke Daha. Meskipun lagi Jenggala merupakan pecahan Panjalu, namun kedua kerajaan itu sejajar. Dan meskipun lagi sejajar, Mapanji Garasakan merasa pembagian wilayah itu tidak adil, sebab Panjalu mendapatkan wilayah yang luas dengan lahan pertanian yang subur, sedangkan Jenggala wilayahnya lebih sempit dan berada di kawasan delta yang mudah kebanjiran. Namun sesungguhnya Jenggala mempunyai keunggulan lainnya, yakni pelabuhan Hujung Galuh di muara Sungai Berantas. Hujung Galuh menjadi salah satu pelabuhan terkemuka di kawasan Asia Tenggara kala itu. Bahkan nama Jenggala sendiri konon berasal dari kata Hujung Galuh yang sering diucapkan Junggalu, yang kemudian menjadi Jenggolo atau Jenggala. Hujung Galuh sekarang menjadi kota Surabaya. Meskipun Hujung Galuh menjadi pusat perekonomian metropolis Jenggala kala itu, namun pusat kerajaan Jenggala bukanlah di Hujung Galuh. Pusat kerajaan Jenggala berada di kota lama peninggalan Airlangga, yaitu di Kahuripan atau Sidoarjo saat ini. Sejak sepeninggal Airlangga, hubungan Jenggala dan Panjalu sering diwarnai peperangan. Jenggala mampu bertahan sebagai kerajaan yang merdeka kurang lebih 90 tahun lamanya sejak kerajaan itu diwariskan oleh Airlangga kepada Mapanji Garasakan tahun 1042. Namun pada akhirnya Jenggala dapat dikalahkan oleh Panjalu pada era Sri Jayabaya memerintah di Panjalu. Berita ini didapatkan dari prasasti Ngantang yang dibuat tahun 1135 Masehi dengan semboyan yang terkenal di dalamnya, Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang.
Sejak saat itu Jenggala menjadi bawahan Panjalu. Meskipun menjadi bawahan Panjalu, Jenggala tidak pernah berhenti untuk melepaskan diri dari kekuasaan Panjalu. Hubungan keduanya masih terus diselimuti permusuhan. Hal itu diketahui dari prasasti Jaring yang terbit tahun 1181 Masehi. Hanya pada periode ketika Sri Kameswara menjadi raja di Panjalu antara tahun 1182 hingga tahun 1194 Masehi, konflik kedua kerajaan itu mereda sebab Kameswara memperlakukan Jenggala sebagai kerajaan tetangga yang sederajat. Namun ketika Sri Kertajaya berkuasa menggantikan Kameswara, hubungan kedua kerajaan itu kembali memanas. Jenggala kembali ditaklukkan Panjalu melalui peperangan dan dianeksasi menjadi bagian Panjalu. Dan akhirnya di masa pemerintahan Kertajaya itu, Panjalu pun kemudian jatuh ke tangan Ranggah Rajasa alias Ken Anggrok. Panjalu Kediri menjadi bawahan Tumapel atau biasa juga dikenal dengan Kerajaan Singasari. Begitu juga Jenggala Kahuripan pun jatuh ke dalam kekuasaan Singasari. Pada era Majapahit, Panjalu lebih dikenal dengan nama Daha, sedangkan Jenggala lebih dikenal dengan nama Kahuripan. Keduanya menjadi wilayah bawahan Majapahit. Di bawah kekuasaan Majapahit, penguasa di kedua bekas kerajaan warisan Airlangga itu bergelar Bre Daha dan Bre Kahuripan yang dikuasai oleh bangsawan keturunan Singasari. Artinya, baik tahta Panjalu atau Daha atau Kediri dan juga tahta Jenggala atau Kahuripan tidak lagi dikuasai keturunan Airlangga dari Wangsa Isyana, melainkan dikuasai oleh keturunan Ranggah Rajasa alias Ken Anggrok dari Wangsa Rajasa. Kisah tentang ini terdapat dalam kitab Nagara Kertagama dan Serat Pararaton. Pemirsa, mungkin ada pertanyaan yang mencuat dalam benak Anda. Bagaimana dengan kutukan Empu Baradah tentang batas wilayah itu? Bukankah Kediri, Singasari maupun Majapahit melanggar batas yang telah ditentukan oleh Empu Baradah? Adakah kutukan Empu Baradah terbukti? Admin akan membahas tuntas hal ini. Namun sebelumnya kita selesaikan dulu pertanyaan yang tersisa tentang Kerajaan Jenggala. Siapa saja raja-raja yang pernah berkuasa di Jenggala? Fakta tentang keberadaan Jenggala tidak terbantahkan, sekalipun sisa-sisa istananya belum ditemukan hingga kini. Selain prasasti-prasasti yang ditemukan memuat nama Kerajaan Jenggala, Kitab Negara Kartagama pun memuatnya. Belum lagi beberapa cerita rakyat bergenre Panji, misalnya Panji Asmorobangun, juga menceritakan keberadaan Kerajaan Jenggala. Hanya sayangnya, tidak banyak catatan dari masa lalu yang dapat dirangkai menjadi sebuah gambaran yang utuh tentang keberadaan kerajaan ini dari awal hingga akhir. Termasuk raja-raja yang pernah berkuasa pun tidak banyak diketahui. Hanya ada 3 nama raja yang berhasil diketahui, sekalipun riwayat hidup maupun masa pemerintahan ketiganya masih gelap. Raja pertama adalah Mapanji Garasakan yang diperkirakan memerintah dari tahun 1042 Masehi hingga tahun 1052 Masehi. Selain terdapat dalam kitab Nagara Kartagama, nama Mapanji Garasakan sebagai raja pertama Jenggala terdapat pada prasasti Pamuatan yang dibuat tahun 1042 Masehi, prasasti Turun Hyang II yang dibuat tahun 1044, prasasti Kambang Putih, dan prasasti Malenga dibuat tahun 1052 Masehi. Mapanji Garasakan adalah putra Airlangga dari istrinya yang kedua, yaitu istri yang didapatkannya ketika berguru pada seorang pertapa Siwa di lembah Gunung Pananggungan. Istri Airlangga itu adalah putri dari pertapa Siwa tersebut
yang biasa disebut juga dengan nama Dewi Sri. Sedangkan sebelum menikahi Dewi Sri, Airlangga telah menikahi putri pamannya Dharma Wangsa Teguh yang bernama Dewi Laksmi. Dari Dewi Laksmi, Airlangga memperoleh anak Sang Ramawijaya Tunggadewi atau Dewi Kilisuci dan Samarawijaya. Sedangkan dari Dewi Sri, Airlangga mempunyai anak Mapanji Garasakan. Sang Ramawijaya Tunggadewi menjadi pertapa, sedangkan adiknya Samarawijaya menjadi Raja Panjalu. Mapanji Garasakan menjadi Raja Jenggala. Kerajaan Jenggala pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan adalah masa keemasan dari keberadaan kerajaan itu. Dia melanjutkan pembangunan pelabuhan Ujung Galuh yang dirintis oleh ayahnya Airlangga, sehingga pelabuhan itu berkembang menjadi salah satu pelabuhan paling ramai di wilayah Asia Tenggara kala itu. Namun, keinginan Mapanji Garasakan untuk dapat menguasai daerah pertanian yang luas dan subur membawa Jenggala terlibat peperangan yang berkepanjangan dengan Panjalu. Prasasti Turun Hyang II yang dibuat tahun 1044 Masehi mengisahkan kemenangan Jenggala atas Panjalu. Prasasti itu merupakan piagam atas penetapan desa Turun Hyang sebagai Sima Swatantra, yaitu desa dengan otonomi khusus tanpa dipungut pajak oleh kerajaan, sebagai anugerah Raja Mapanji Garasakan kepada penduduk desa itu yang telah membantunya mengalahkan pasukan Panjalu. Namun kemenangan Jenggala atas Panjalu tidak berlangsung lama. Berdasarkan informasi dari Prasasti Banjaran yang dibuat tahun 1052 Masehi, Panjalu menyerang Jenggala dan berhasil meluluhlantakkan kota Kahuripan. Putra mahkota yaitu Alanjung Ahyes melarikan diri ke hutan Marsma. Di tahun yang sama, tahun 1052 Masehi, Mapanji Garasakan menerbitkan Prasasti Malenga. Dalam prasasti itu dikisahkan putra mahkota Alanjung Ahyes berhasil merebut kembali tahta Jenggala dari Aji Linggajaya. Aji Linggajaya adalah Raja Tanjung bawahan Panjalu yang ditugasi untuk menduduki Jenggala. Alanjung Ahyes berhasil membunuh Aji Linggajaya berkat bantuan penduduk desa Malenga. Karena itu, Maharaja Sri Aji Garasakan menganugerahi status Sima Swatantra kepada desa Malenga. Dari prasasti Malenga itu dapat dipastikan setelah serangan Panjalu ke Jenggala, Mapanji Garasakan masih hidup dan berkuasa. Tetapi ketika Aji Linggajaya menduduki Kahuripan, entah kemana raja ini berada. Sementara putra mahkotanya jelas dikisahkan melarikan diri ke hutan Marsma. Dan ketika putra mahkota Alanjung Ahyes berhasil merebut kembali Jenggala dan membunuh Aji Linggajaya, Mapanji Garasakan kembali berkuasa dan menganugerahi ganjaran Sima Swatantra kepada desa Malenga. Uniknya, meskipun prasasti Malenga dan prasasti Banjaran dikeluarkan pada tahun yang sama dan memberikan informasi yang bersambung antara satu dengan yang lainnya, namun kedua prasasti ini dikeluarkan oleh orang yang berbeda. Prasasti Banjaran dikeluarkan oleh Alanjung Ahyes. Tampaknya tahun 1052 menjadi tahun yang sibuk bagi kerajaan Jenggala, sebab di tahun itu ada serangan dari Jenggala, kemudian ada serangan pembalasan oleh putra mahkota, dan penganugerahan Sima Swatantra kepada desa yang berjasa, dan sekaligus terjadi suksesi dari Mapanji Garasakan kepada putranya Alanjung Ahyes. Tidak ada informasi selanjutnya bagaimana riwayat Mapanji Garasakan. Berdasarkan prasasti Banjaran, Alanjung Ahyes bergelar Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ahyes Mukoputa Danu Sri Atnaja Barita Mawakana Pasukala Nawana Manindita Sastra Hetatna Dewati. Prasasti Banjaran adalah satu-satunya prasasti yang dikeluarkan Alanjung Ahyes. Prasasti yang muncul berikutnya dari kerajaan ini adalah Prasasti Sumengka
yang diterbitkan tahun 1059 Masehi oleh Samarut Saha. Prasasti ini adalah piagam anugerah Sima Swatantra kepada desa Sumengka atas jasa penduduk desa itu memperbaiki saluran air peninggalan Resi Aji Paduka Empungku. Resi Aji Paduka Empungku adalah gelar air langga ketika sudah lengser sebagai raja dan menjadi pertapa. Dari prasasti Sumengka ini dapat dipastikan bahwa pada tahun 1059 Masehi, Raja kedua Alanjung Ahyes telah digantikan oleh Samarut Saha. Adanya perbaikan saluran air yang dilakukan pada masa pemerintahan Samarut Saha menandakan pada masa itu situasi di Kerajaan Jenggala cukup damai, sehingga aktivitas perbaikan saluran pengairan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikerjakan. Berdasarkan prasasti Sumengka, Samarut Saha memerintah dengan gelar Sri Maharaja Rakehalu Pujuru Sri Samarut Saha Karna Kesana Ratna Sangka Kirti Singha Jaya Nataka Utungga Dewa. Panjang juga ya. Tidak ada sumber informasi ditemukan yang menceritakan kapan dan bagaimana Samarut Saha turun tahta. Juga tidak diketahui siapa yang menggantikannya. Mungkin pada masa-masa setelah itu, konflik antara Jenggala dan Panjalu semakin sengit, sehingga raja tidak sempat membuat prasasti. Mungkin juga Jenggala tidak pernah mengalami lagi kemenangan, sehingga tidak ada satupun yang membanggakan untuk diabadikan dalam sebuah prasasti. Sampai pada akhirnya pada era Jayabaya menjadi penguasa di Panjalu, Jenggala dikuasai sepenuhnya oleh Panjalu. Sekalipun Jenggala telah menjadi bawahan Panjalu, tetapi sesungguhnya kekuasaan di kerajaan itu tidak benar-benar runtuh. Hal itu terlihat pada masa Kameswara memerintah Panjalu. Dikisahkan bahwa Raja Panjalu Kameswara mempermaisurikan putri penguasa Jenggala. Namun pun demikian, nama penguasa Jenggala ketika itu tidak disebutkan. Masa-masa gelap dari informasi sejarah tentang kerajaan Jenggala berlangsung lama sampai pada era Majapahit. Diketahui dari para raton dan Nagara Kertagama bahwa keraton Jenggala diperintah oleh keluarga dinasti Rajasa dengan gelar Bre Kahuripan. Mereka yang pernah bergelar Bre Kahuripan dari keluarga Rajasa adalah Tribuana Tunggadewi Hayam Wuruk, Wikrama Wardana, Surawardani, Ratna Pangkaja, Raja Sawardana, dan Samarawijaya. Entah secara kebetulan atau memang tuah dari kutukan Empu Barada, raja-raja yang mencoba menyatukan Jenggala dengan Panjalu mengalami kehilangan tahtanya secara mengenaskan. Prabu Jayabaya yang dikatakan oleh prasasti Ngantang menang secara gemilang atas Jenggala dan menganeksasi kerajaan itu, kemudian dinyatakan oleh prasasti Sapu Angin bahwa Jayabaya dikudeta oleh putranya sendiri, Sarmeswara. Begitu pula Kertajaya dibantu oleh Tunggul Ametung dari Tumapel berhasil mengalahkan Jenggala dan menganeksasi kerajaan itu. Akhirnya mengalami nasib yang tragis. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ranggah Rajasa alias Ken Angrok. Bukan hanya singgasana Tumapel yang diambil Ken Angrok dari Tunggul Ametung, tetapi juga istrinya Ken Dedes pun diambil oleh Ken Angrok. Setelah mengambil singgasana Tumapel dari Tunggul Ametung, Ken Angrok kemudian berhasil menggulingkan Kertajaya dan menjadikan Kediri sebagai bawahan Tumapel. Dengan menguasai Kediri, otomatis Ken Angrok pun menguasai Kahuripan juga. Oleh karena itu, kekuasaan Tumapel meliputi Jenggala dan Panjalu. Dengan demikian, Ken Angrok pun melanggar kutukan Empu Barada. Dan secara kebetulan atau bagaimana, Ken Angrok juga akhirnya dikudeta oleh anak dirinya, Anusapati, putra Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Dengan menggulingkan Ken Angrok dan menduduki tahta Tumapel, Anusapati pun menguasai Jenggala dan Panjalu sebagai wilayahnya juga. Para raton mengisahkan Anusapati kemudian digulingkan oleh Tohjaya
putra Ken Angrok dengan Ken Umang. Berdasarkan tafsir pada prasasti Mula Malurung, Pararaton, dan Negara Kartagama, Profesor Slamet Mulyana mengatakan Tohjaya menjadi raja tidak berkedudukan di Tumapel, tetapi di Kediri. Meskipun begitu, Kediri juga membawahi Jenggala. Sementara itu di Tumapel berkuasa Wisnuwardana alias Ranggawuni. Pararaton menceritakan Tohjaya pun akhirnya digulingkan oleh persekutuan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ranggawuni atau Wisnuwardana adalah putra Anusapati yang berarti cucu Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Mahisa Cempaka adalah putra Mahisa Wong Ateleng, sedangkan Mahisa Wong Ateleng adalah anak Ken Angrok dengan Ken Dedes. Sejak saat itu, Jenggala, Panjalu maupun Tumapel menjadi satu kerajaan yang disebut Singasari. Menurut Prasasti Wurare atau dikenal juga dengan nama Prasasti Mahasukbya yang diterbitkan oleh Kertanegara tahun 1289 Masehi, kutukan Empu Baradah sudah tawar oleh Wisnuwardana. Prasasti Mahasukbya ini bukan satu-satunya prasasti yang mencatat nama Empu Baradah. Di Bali ditemukan prasasti Batu Madeg yang ditulis tahun 1471 Masehi menceritakan 2 kali kedatangan Empu Baradah ke Bali. Prasasti-prasasti ini memang tidak ditulis pada zaman Empu Baradah. Namun karena prasasti-prasasti itu dikeluarkan secara resmi oleh kerajaan, maka sangat mungkin keyakinan tentang adanya tokoh bernama Empu Baradah memang berdasarkan fakta sejarah. Berdasarkan prasasti Mahasukbya, menurut Kertanegara, ayahnya lah yaitu Wisnuwardana yang berhasil mematahkan kutukan Empu Baradah. Hal itu dibuktikan bahwa Wisnuwardana dapat menyatukan Jenggala dan Panjalu dalam kekuasaannya. Tentang hal itu pun dikisahkan di dalam Negara Kertagama. Wisnuwardana maupun tahtanya selamat sampai akhirnya meninggal dan tahtanya diwariskan kepada anaknya Kertanegara. Oleh karena itu, Kertanegara membuat tugu peringatan di desa Wurare. Tugu peringatan itu berupa arca Mahasukbya. Tetapi sejarah kemudian membuktikan ketika Kertanegara menjadi Raja Singasari, dia pun digulingkan oleh Jayakatwang. Jayakatwang mencoba membangkitkan lagi kerajaan Kediri, tetapi hanya setahun saja menjadi raja, kemudian digulingkan oleh Dyah Wijaya. Dyah Wijaya adalah keturunan Mahisa Wong Ateleng sekaligus suami dari 4 putri Kertanegara. Setelah menggulingkan Jayakatwang, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya kemudian mendirikan Majapahit. Dyah Wijaya selamat dari kutukan itu, sekalipun Majapahit menguasai kedua kerajaan warisan Airlangga. Bagaimana itu terjadi? Gayatri Rajapatni adalah kuncinya. Gayatri adalah anak bungsu dari 4 istri Raden Wijaya, putri-putri Kertanegara. Gayatri yang keturunan Wisnuwardana ditempatkan oleh Raden Wijaya sebagai penguasa di kedua bekas kerajaan Airlangga itu. Gayatri kemudian menempatkan putri sulungnya, Tribuana Tunggadewi Dyah Gitaria sebagai Bre Kahuripan. Kemudian putri bungsunya Raja Dewi Dyah Wiyat sebagai Bre Daha. Gayatri sendiri kemudian menganut Buddha dan menjadi pertapa seperti Empu Baradah yang bertempat di antara Daha dan Kahuripan. Ketika meninggal, abu pembakaran jenazah dicandikan di Boyolangu sebagai penangkal kutukan Empu Baradah. Raja kedua Majapahit yaitu Jayanegara mengalami nasib tragis dibunuh oleh tabib pribadinya Ratanca. Jika nasib tragis itu dialami akibat kutukan Empu Baradah, mengapa hal itu bisa menimpanya? Mungkinkah karena perseteruannya dengan Gayatri sehingga peran Gayatri sebagai penangkal kutukan Empu Baradah tidak bekerja? Atau karena Jayanegara bukan keturunan Wisnuwardana? Atau mungkin memang kutukan itu sebenarnya tidak ada? Bahwa sebenarnya raja siapapun selalu mempunyai kemungkinan untuk kehilangan tahta, bahkan juga nyawanya, kapan saja. Entahlah.
Sekalipun kita dapat menduga secara kuat bahwa Empu Baradah memang tokoh historis yang memang pernah ada, tetapi menjadi aneh bahwa tidak satupun prasasti yang dikeluarkan oleh Airlangga dan keturunannya menyebut nama Empu Baradah. Yang ada adalah Empu Narotama. Empu Narotama lah yang menyelamatkan Airlangga ketika terjadi serangan mendadak dari Raja Wurawari. Mungkinkah Empu Baradah adalah Empu Narotama sebab kedua tokoh itu sama-sama pendeta Buddha? Mungkinkah Empu Narotama dan Empu Baradah adalah tokoh yang sama? Entahlah, tentang hal ini masih memerlukan studi lebih lanjut. Siapakah Empu Baradah? Kitab Negara Kertagama menyebut Empu Baradah tinggal di tengah kuburan Lemah Citra. Tidak ada yang mengetahui pasti tempat itu di mana. Arkeolog Belanda bernama Makkeleyn Hon pada tahun 1925 dan tahun 1929 pernah melakukan penggalian di kompleks pemakaman tidak jauh dari situs Calon Narang di Kediri. Penggalian di kompleks pemakaman itu ditemukan arca Joko Dolok yang sekarang berada di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian arkeologis, arca itu dibuat pada era Kertanegara. Semula orang menduga arca Joko Dolok adalah perwujudan Kertanegara. Ternyata arca itu adalah perwujudan Empu Baradah. Arca itu yang dimaksud dalam prasasti Mahasukbya, dan mungkin kompleks pekuburan tempat ditemukannya arca Joko Dolok itulah yang disebut Lemah Citra. Sekalipun ada juga yang meyakini bahwa Lemah Citra adalah sebuah bukit yang disebut Lembah Batu Tulis di Kecamatan Mojo, Kediri. Tempat itu kini lebih banyak diyakini orang sebagai petilasan atau bekas tempat tinggal Empu Baradah. Sementara itu ada juga yang menduga Lemah Citra berada di Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Tempat ini ditemukan prasasti era Airlangga, yaitu prasasti Kamalagian. Masih di Sidoarjo, dulu di daerah Porong ada candi yang disebut Candi Prada. Candi itu telah dirusak oleh warga pada tahun 1965 dan kini telah tiada. Candi itu diduga tempat bersemayam Empu Baradah. Empu Baradah atau Kiai Baradah adalah cara lain orang Jawa menyebut nama Empu Baradah. Di tempat itu pula dulu menjadi tempat pemujaan kepada Batara Ismaya atau Semar yang diidentikan dengan Kiai Prada. Jika melihat wujud arca Joko Dolok atau arca Mahasukbya yang penampakannya memang menyerupai Semar, maka sangat mungkin yang dimaksud dengan Empu Baradah tidak lain adalah Batara Ismaya atau Semar. Tokoh ini kembali muncul pada kisah akhir Majapahit, yaitu Sabdo Palon, yang digambarkan juga sebagai guru spiritual Raja Brawijaya. Penampilan fisik Sabdo Palon juga diserupakan dengan Semar. Dalam kepercayaan Jawa, Kiai Semar atau Kiai Bodronoyo adalah pamomong para Pandawa. Sekalipun tidak ditemukan sumber-sumber informasi yang berasal dari era Empu Baradah yang mengisahkan asal-usul dan riwayat Empu Baradah, namun dari sumber-sumber yang ditulis belakangan, sekitar 500 tahun dari masa Empu Baradah hidup, tepatnya sekitar tahun 1500-an Masehi, ada sebuah riwayat yang menyebutkan silsilah keluarga Empu Baradah. Sumber itu adalah Babat Dalem yang mengisahkan sejarah Bali. Menurut Babat Dalem, Empu Baradah adalah bungsu dari 5 bersaudara putra Empu Lampita atau Dangyang Tanuhun. Sedangkan Dangyang Tanuhun adalah putra dari Dangyang Bajrasatwa. Dangyang Bajrasatwa adalah satu dari 84 Mahasiddha Buddha di tanah India. Keempat saudara Empu Baradah menetap di Pulau Bali dan menjadi pendeta ternama di masing-masing daerah yang mereka tempati. Hanya Empu Baradah yang menetap di Jawa, sebab dia mengawal putra Bali yang menjadi penguasa di Jawa, yaitu Airlangga. Empu Baradah mempunyai putra bernama Empu Bahula.
Empu Bahula menikah dengan putri calon Narang yang bernama Ratna Manggali, melahirkan Empu Tantular. Empu Tantular inilah yang menulis kitab Sutasoma dan yang menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, demikianlah riwayat Empu Baradah dan sejarah Kerajaan Jenggala. Mohon maaf jika dalam narasi ini ada kekeliruan maupun kekurangan, sebab tidak ada gading yang tidak akan retak, tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Admin tidak memandang narasi yang admin sajikan sebagai sebuah kebenaran tunggal. Jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, silakan Anda berjalan dengan kebenaran yang Anda yakini. Sekalipun dalam narasi ini admin membahas tokoh-tokoh dari daerah tertentu, admin tidak bermaksud untuk melecehkan daerah tersebut. Admin hanya menampilkan sejarah masa lalu berdasarkan literasi. Sejarah hanya akan berguna jika kita mau belajar dari peristiwa-peristiwanya serta mengambil hikmahnya untuk kebaikan umat manusia pada hari ini maupun yang akan mendatang. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ada manfaatnya bagi Anda. Wassalam, salam dari Wong Curah Jati. Rahayu, semoga Tuhan memberkati.